Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan? Tensi politik menjelang pemilu 2024 makin panas saja. Karena hanya tinggal menunggu hitungan bulan, informasi para kandidat capres pun sudah mulai menyeruak ke permukaan, perang kata-kata juga mulai mereka lakukan, dilansir dari berbagai sumber. Berikut ini Well To Do akan membagikan informasi mengenai profil para kandidat Capres 2024 beserta ayah mereka. Pertama, profil Anies Baswedan, dan ayahnya Rashid Baswedan. 3 nama kandidat presiden untuk Pilpres 2024 telah muncul. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiga capres ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ayah Anies, Rashid Baswedan, merupakan akademisi. Ganjar adalah anak seorang polisi di Satuan Brimob, Sungkowo Pamuji. Sedangkan ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, merupakan ekonom yang pernah menjabat sebagai menteri era Orde Lama dan Orde Baru. Lalu bagaimana profil ketiga kandidat capres terkuat tahun 2024? Simak informasi selengkapnya. Pertama adalah profil Anies Baswedan dan sang ayah, calon presiden dari Partai Nasdem. Pertama, masa kecil dan pendidikan Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1968 di Kuningan, Jawa Barat. Kedua orang tuanya merupakan pendidik, ayahnya bernama Rashid Baswedan dan ibunya bernama Aliyah. Beliau lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rashid Baswedan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, sedangkan ibunya Aliyah seorang guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. SD IKIP Laboratori II, Yogyakarta, lulus pada tahun 1982, melanjutkan sekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan lulus tahun 1985. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan sekolah di SMA South Milwaukee Senior High School, AFSYR Program, Wisconsin, Amerika. Keluar tahun 1988, melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada tahun 1989 mengambil S1 di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta dan lulus tahun 1995 mengambil S2 di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat dan lulus tahun 1998 mengambil S3 di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat dan lulus tahun 2005. Ketika menempuh pendidikan SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika, sehingga kelulusannya di SMA molor 1 tahun. Harusnya lulus tahun 1988 menjadi 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, ia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Mulai kuliah, Anies Baswedan aktif dalam lembaga kajian ekonomi di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Ia kembali mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan program magister dan dokter. Dunia sekolah Anies Baswedan memang terbilang istimewa, beberapa kali mendapat beasiswa sekolah di luar negeri. Sejak duduk di bangku SMA, profil Anies Baswedan memang dikenal aktif. Saat SMA pernah menjadi wakil ketua OSIS dan juga terpilih sebagai ketua OSIS se-Indonesia. Begitu juga selama di perguruan tinggi, ia pernah menjabat sebagai ketua Senat UGM pada tahun 1992. Bagaimana perjalanan karir Anies Baswedan? Nama Anies Baswedan mulai dikenal secara nasional setelah mendapat gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Setelah itu,
Ia mengemban tugas jadi Direktur Riset The Indonesian Institute, yaitu sebuah organisasi yang fokus pada analisa kebijakan publik dan riset. Kariernya berlanjut saat terpilih jadi rektor termuda di Universitas Paramadina Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan yang digelorakan dalam berbagai kegiatan. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan dikenal sebagai pelopor berdirinya Indonesia Mengajar. Melalui gagasannya, ia ingin bangsa Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang memiliki kepribadian dan budaya unggul untuk mensejahterakan dan memajukan Indonesia. Dari gagasan tersebut, profil Anies Baswedan semakin dikenal pasca terjun ke politik praktis dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Menteri. Setelah menjadi gubernur, kini Anies Baswedan melanjutkan langkahnya menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Karir politiknya mulai terlihat saat menjadi juru bicara pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kala. Cita-citanya mengenai pendidikan pun mulai terwujud setelah dipilih oleh Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun di tengah menjalankan tugasnya, ia terkena reshuffle pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Tidak jadi menteri lagi. Ia diminta oleh Prabowo Subianto maju bersama Sandiaga Uno maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya, Anies Baswedan menjadi gubernur dari tahun 2017 sampai tahun 2022, ditemani Sandiaga Uno hingga 2020. Melihat profil Anies Baswedan, sejak SMA ia memang seseorang yang aktif berorganisasi. Sampai pada akhirnya namanya menasional dan dikenal oleh banyak kalangan. Terlebih setelah menjadi menteri dan gubernur. Selanjutnya berikut profil ayah dari Capres Anies Baswedan yaitu Rashid Baswedan. Rashid Baswedan adalah anak dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Semasa hidup, ayah Anies Baswedan ini dikenal sebagai akademisi. Dia pernah menjadi wakil rektor 2 UII Yogyakarta. Di sana dia mengajar di Fakultas Ekonomi. Rashid menikah dengan Aliyah Rashid Alganis yang juga seorang akademisi. Pernikahan mereka dikaruniai 3 buah hati, Anies Baswedan, Ridwan Baswedan, serta Abdillah Baswedan. Rashid Baswedan meninggal pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Beliau mengalami stroke, kata Ferry Farhati, istri Anies Baswedan, saat itu. Selanjutnya berikut adalah profil dari Ganjar Pranowo kandidat Capres 2024 dari PDIP, resmi diusung jadi bakal Capres PDIP. Berikut profil politik Ganjar Pranowo, hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023 lalu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi bakal Capres PDIP. Sebelumnya diketahui, hasil survei terbaru dari Research and Consulting atau SMRC dengan simulasi pilihan terbuka. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai Capres kembali ke angka 16,5% dari sebelumnya turun ke angka 13%. Kenaikan kembali elektabilitas Gubernur Jawa Tengah setelah meredanya polemik penyelenggaraan Piala Dunia U20. Hal ini terekam dalam survei Saiful Mujani SMRC periode 11 hingga tanggal 14 April tahun 2023 yang dipublikasikan pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menjelaskan,
Dinamika elektabilitas Ganjar tidak terlepas dari isu Piala Dunia U20. Penolakan terhadap tim nasional Israel yang mengakibatkan dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia adalah pernyataan yang tidak populer. Harus diakui bahwa publik punya aspirasi berbeda. Publik lebih menginginkan Piala Dunia U20 dilaksanakan walaupun ada keikutsertaan Israel atau apapun. Faktanya, kan, kemudian dibatalkan oleh FIFA di akhir Maret. Lalu di awal April, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan, kata Denny dikutip dari Kompas.id Senin tanggal 17 April. Sosok Ganjar bukanlah orang baru di PDIP, ia merupakan kader PDI lama. Sejak berkuliah di Fakultas Hukum UGM, ia adalah simpatisan lama. Ganjar pernah bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI yang secara ideologi politik dekat dengan PDI. Ganjar turut menjadi saksi perubahan PDI menjadi PDI Perjuangan. Pada 1996, Ganjar ikut mendukung Megawati yang waktu itu berhadapan dengan Soejardi. Sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, karir Ganjar Pranowo diawali dengan menjadi konsultan HRDPT. Prakarsa tahun 1995 sampai tahun 1999. Dikutip dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karir politik pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah. Tanggal 28 Oktober tahun 1968 ini menanjak ketika dirinya menjadi anggota DPR RI 2 kali periode. Yakni, anggota Komisi 4 DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan, tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian, menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria, tahun 2009 sampai tahun 2013. Ganjar juga pernah menjabat sebagai anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI tahun 2009 sampai tahun 2010. Anggota Tim Was Senturi di DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2013. Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI tahun 2007 sampai tahun 2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI tahun 2007 sampai tahun 2009, maupun anggota Badan Legislasi DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2010. Ia pun pernah didapuk menjadi Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI tahun 2009 sampai tahun 2010, Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI tahun 2007 sampai tahun 2009. Serta Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2013 dan terakhir menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode tahun 2013 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2023. Berikut biodata Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 dari pasangan Pamuji dan Sri Suparmi. Ganjar Pranowo menempuh sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kutoarjo. Baru setelah masuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA, Ganjar melanjutkan ke Yogyakarta, tepatnya di SMA BOPKRI Yogyakarta. Ganjar melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil konsentrasi di bidang hukum dan lulus tahun 1995. Dilansir dari biografiku.com via Tribun News. Ganjar aktif mengikuti kegiatan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Mapagama,
mahasiswa pecinta alam Gadjah Mada, ketika menjadi mahasiswa S1 Universitas Gadjah Mada, UGM. Selanjutnya, bagaimana profil ayah dari Ganjar Pranowo? Sungkowo Pamuji. Sungkowo Pamuji merupakan seorang polisi. Ayah Ganjar Pranowo ini merupakan purnawirawan Polri dari Korps Brimob dengan pangkat Letnan 1. Dia pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI atau Permesta di Sumatera Tengah. Kini wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Ganjar mengakui hidup sebagai anak anggota Brimob kala itu. Dibandingkan masa sekarang, kesejahteraan Brimob saat itu lumayan menyedihkan. Ganjar menceritakan bagaimana ibunya, dengan gaji ayah yang kecil dibanding anggota Polri saat ini, tetap menanam bunga serta 6 pohon apel dan juga pohon pisang. Hasil bumi itu kemudian dijual setiap hari. Ibu saya sambil menjahit. Alhamdulillah utang keluarga kami itu bisa lunas setelah anaknya kerja. Sebuah proses yang panjang, ujarnya. Pamuji meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Senin, tanggal 3 April tahun 2017, pukul 9.15. Kandidat Capres terkuat yang ketiga yaitu Prabowo Subianto, profil Prabowo Subianto, Ketum Gerindra maju jadi calon presiden 2024. Bakal calon presiden atau Capres Prabowo Subianto telah tiba di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 lalu. Prabowo Subianto diketahui pergi ke Makassar dengan menggunakan jet pribadi. Kunjungan Prabowo Subianto ke Makassar adalah untuk menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional, Rakernas. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, ke-14 tahun 2023 sekaligus adu gagasan. Dengan baca pres lainnya, terdapat 3 bakal calon presiden yang hadir yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Prabowo pun sempat diminta untuk menggambarkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam satu kata. Satu kata untuk Pak Ganjar, tanya Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto. Setelah diberikan pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto langsung menjawab mengenai kedua bakal calon presiden tersebut. Ia menjawab jika Ganjar sebagai gubernur dan Anies Baswedan sebagai profesor. Ganjar, gubernur, Anies, profesor, kata Prabowo. Dalam acara tersebut, Ketua Umum atau Ketum Partai Gerindra itu turut memaparkan gagasannya mengenai hilirisasi industri di Indonesia. Ia juga menegaskan ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam membangun bangsa. Saya bertekad, seandainya menerima mandat dari rakyat akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Pembangunan bangsa itu bukan hanya per 5 tahun ataupun per 10 tahun. Nation building adalah per generasi, tuturnya. Siapa Prabowo Subianto? Prabowo Subianto atau nama lengkapnya Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo merupakan pria kelahiran tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Saat ini ia dikenal sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Prabowo adalah anak dari seorang pakar ekonomi zaman kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto yaitu Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo dan ibu dari Prabowo bernama Dora Marisigar. Prabowo mempunyai 2 kakak perempuan bernama Mairani Ekowati dan Bintianingsih Miderawati. Selain itu, ia juga mempunyai seorang adik laki-laki bernama Hashim Jojo Hadikusumo. Sering berpindah-pindah, sejak kecil, Prabowo sering tinggal berpindah-pindah karena tugas orang tuanya. Sehingga ia sering berganti-ganti sekolah. Mulai dari sekolah dasar di Hong Kong. Kemudian pindah ke Malaysia, Swiss, dan menempuh pendidikan sekolah menengah atas American School di Inggris.
Ia juga masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang dan lulus pada 1974, kemudian ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Angkatan Darat. Dalam karir militernya, Prabowo pernah menjadi orang nomor 1 di Kopassus antara 1996 hingga 1998. Ia juga pernah menjadi Panglima Kostrad pada 1998 namun tidak lama karena situasi politik nasional saat itu. Ketika pensiun dari militer, Prabowo tinggal di Yordania dan Jerman serta menekuni bisnis dengan adiknya Hashim. Adiknya sendiri sudah lebih dahulu menjadi pengusaha dan kemudian ia kembali ke Indonesia dan masuk ke dalam dunia politik. Kehidupan pribadi, Prabowo Subianto menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Keduanya menikah pada Mei tahun 1983 dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo. Anak dari Prabowo pun tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan berprofesi sebagai desainer di Paris, Prancis. Adapun pernikahan Prabowo dan Siti Hediati tidak berjalan hingga tua karena keduanya berpisah pada 1998. Deklarasi Maju Pilpres 2024. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menerima dorongan 34 DPD partai agar dirinya maju sebagai capres di pemilu 2024. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapimnas di SICC, Sentul, Bogor, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Setelah saya pelajari dan mendengarkan dengan seksama sikap setiap DPD dan setiap sayap partai yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai Presiden RI tahun 2024, kata Prabowo. Berikut adalah profil ayah dari Prabowo Subianto yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan salah seorang yang cukup berpengaruh di Indonesia, terutama dalam mewariskan teori-teori di bidang ekonomi. Ayah Prabowo Subianto ini merupakan besan dari Presiden kedua RI Soeharto dan mertua mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono. Di masa pemerintahan Orde Lama, Sumitro pernah ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 1950 hingga 1951, dan Menteri Keuangan pada 1952 hingga 1953 oleh Soekarno. Di pemerintahan Soeharto dia ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan pada 1968 sampai 1972 dan Menteri Negara Riset pada 1972 hingga 1978. Pada tanggal 9 Maret tahun 2001, Sumitro Joyo Hadikusumo meninggal di usianya yang ke-84 tahun di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur. Jenazahnya disemayamkan di kediamannya di Jalan Metro Kencana 4/22, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sumitro dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak Blok A3. Hal itu wasiatnya agar dimakamkan dengan cara dan tempat sederhana. Demikian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.